Lao Tzu mengatakan bahwa karena Lao Tzu mengatakan Lao Tzu bukannya tidak mau membawa murid-murid kembali ke nirwana, tetapi apabila murid-murid tidak menghilangkan kebiasaan buruk di dunia ini, terus kalau dibawa pulang ke nirwana apa bisa? Terus kemudian di nirwana apa betah? Terus di nirwana apa enggak mengacau? Karenanya itu para bijaksana yang Hoshio hormati, semoga saja ini menjadi kekuatan baru bagi kita untuk memperbaiki diri kita, untuk benar-benar syuta, untuk benar-benar mengetahui, meninggalkan penampilan luar maka bisa langgeng. Firman sejati Tianming Ziwei Xing. Kita firman sejati itu menunjuk nurani kita. Berarti kita adalah salah satu makhluk yang mempunyai kapasitas besar di semesta raya ini. Kita adalah bagian dari Tao. Misi ketuhanan di dunia ini, firman sejati yang diturunkan, Tao sejati yang diturunkan, hakikat sejati yang diturunkan itu bukan sembarangan. Lao Chen dan kita juga berwelasasi satu hal, yaitu memohon Tao adalah memahami hati sejati, melaksanakan Tao adalah menemukan hati sejati kita. Jadi memohon Tao kita memahami, kita belajar, kita memahami. Tapi ketika kita sudah melaksanakannya, kita baru bisa menerima manfaatnya. Kita baru bisa, tidak ada habis-habisnya kebahagiaan dan ketenangan yang bisa kita dapat. Di dunia ini apa yang paling ditakuti oleh manusia? Yaitu tidak punya harta, nama, cinta, dan tahta. Tetapi di dunia ini apa yang paling ditakuti oleh seorang pembina? Seharusnya adalah tidak bisa melepas keterikatannya pada 7 indranya sehingga tidak bisa terbebas dari tumimba lahir. Kali ini, dalam kesempatan kali ini, kita mengatakan bahwa kita ingin hidup. Kita setelah hidup seperti 60.000 tahun ini, semoga kita bisa hidup langgeng di alam nirwana. Kalau dibandingkan dengan dunia ini, alam nirwana, dunia ini nggak ada apa-apanya. Kalau apalagi menurut para Buddha, bahkan setengah dari dunia ini diberikan kita, dibandingkan kita di nirwana itu tidak ada apa-apanya. Lalu apa yang dimaksud dengan langgeng? Langgeng itu adalah mati tetapi tidak musnah, meninggal atau mati tetapi tidak musnah. Apa yang mati tetapi tidak musnah? Di dunia ini dikatakan bahwa kalau mati ya sudah. Ada keyakinan bahwa kalau mati itu ya kayak lampu pelita yang ditiup, padam, selesai. Tetapi kita diingatkan bahwa mati tetapi tidak musnah. Manusia di dunia ini jangan coba-coba melakukan bunuh diri. Karena kalau setelah bunuh diri itu penyesalan yang terbesar akan datang. Karena ternyata mati itu tidak musnah. Kalau seseorang yang membina diri dengan sungguh-sungguh, kematian itu kalau rohnya, sanhunnya bisa kembali menjadi cakraratana, menjadi roh suci, bukan linghun yang berkelana gentayangan, maka pada saat meninggal itu seperti melepas baju saja. Tetapi seperti tadi dikatakan, kalau tidak demikian, tidak mempunyai pembinaan, tidak mempunyai kerelaan, maka meninggal itu seperti melepas kulitnya. Meninggalkan penampilan luar, maka bisa langgeng. Para bijaksana sekalian, keuntungannya dari membina diri itu jauh lebih besar daripada kita mengejar keuntungan di dunia ini. Kalau kita merasa bahwa seorang pembina itu adalah orang bodoh, apakah kita mau mengatakan bahwa seluruh pencapaian dari para suci, para Buddha itu juga adalah kebodohan? Atau justru karena kita tidak paham pada kebodohan kita, sehingga kita salah menentukan kehidupan kita? Karenanya
Lao Tzu berwelas asih, Lao Tzu beliau berwelas asih, penegak sejati menghindari welas asih palsu. Kita tidak boleh seorang penegak sejati itu tidak boleh jiazipei. Jiazipei itu kita hanya mengentertain orang. NLP, kita hanya berucap manis, kita hanya sungkan. Kita tahu nggak benar, tetapi kita tidak berani untuk berterus terang. Tetapi mengkritik orang lain pun harus menggunakan hati yang welas asih yang sesungguhnya. Karena kalau tidak hati-hati, kita malah membuat kader yang istimewa menjadi keder. Pembabar sejati menghindari makna palsu. Pelaksana sejati menghindari niat palsu. Jiazipei lan hao itu tidak dilakukan oleh seorang pembina. Apabila dilakukan oleh seorang pembina, maka tidak akan berhasil. Meninggalkan penampilan luar, maka bisa langgeng. Waktu pertama kali Hoshe belajar tentang Tao Te Ching, Chen Jiangshi ada bertanya satu pertanyaan yang menurut Hoshe itu menjawab ini. Jadi beliau bertanya begini, kenapa kita harus kembali kepada kosong gaib? Hoshe, beliau menjawab, kenapa kita harus mengosongkan seluruh sistem indera kita, maksudnya kembali kepada kosong yang sempurna. Kemudian Hoshe menjawab bahwa kalau tidak kosongkan ini semua, bagaimana bisa memunculkan kosong yang sempurna? Ketika kita masih begitu pekat terikat oleh rasa sedih, senang, dan lain sebagainya, apakah kita bisa memunculkan kearifan kita? Tidak akan. Ketika kita masih begitu begitu diikat oleh karma kita, begitu buruknya karma kita menjerat kita, apakah kita bisa memunculkan polomiao tsuhui kita? Tentunya tidak bisa. Para bijaksana yang Hoshe hormati, karena hari ini Tao Chang memberikan kita kesempatan bahwa kita bisa melayani orang banyak, bahwa kita bisa membabarkan dharma mewakili kehendak langit, kita bisa memberikan jalan pencerahan kepada umat manusia, bahwa akhirnya pada sesungguhnya kita mengembalikan seluruh kapasitas Buddha kita dengan cara seperti ini. Karenanya itu kita sering mengucapkan kata kanxie tianen site, kanxie lao mu cipei. Itu sejak dahulu diucapkan oleh para pembina. Tetapi kalau kita membina sudah 50 tahun, 40 tahun, kata-kata itu akan semakin pekat di dalam hati kita. Ketika kita mengucapkannya bukan lagi dari basa-basi. Zhen de ganxie, zhen de ganxie, puting de ganxie. Kita benar-benar akan merasa begitu beruntungnya kita. Bila langgeng tidak berubah, manfaat bisa terlaksana, tujuan bisa tercapai. Pada satu kesempatan Yen Hui memohon kepada Confucius bahwa beliau mau menasehati satu raja yang sangat bengis. Kemudian Confucius mengatakan bahwa Yen Hui, kamu tidak punya kapasitas itu. Kamu ke sana, kamu hanya antar nyawa dan kemudian dibunuh oleh raja itu. Boro-boro bisa menasehati raja bengis itu. Nah, akhirnya Yen Hui sadar, dan Confucius beliau selalu semasa hidup beliau selalu mengajarkan bahwa kita menegakkan diri kita sendiri, kita baru bisa menolong orang lain. Kalau kita bisa punya tingli yang tidak berubah, tingli itu ke kapasitas yang tidak berubah, keteguhan yang tidak berubah, maka kita bisa merubah seluruh karma, seluruh bentuk dari kehidupan ini. Kita bisa mengaturnya dengan baik. Maka manfaat besar bagi orang lain dan bagi diri kita tercapai. Tujuan kita datang ke dunia ini mengayomi langit, berbakti kepada langit pun tercapai. Para bijaksana yang Hoshe hormatin, seberapa yakinkah bahwa kita adalah Buddha yang datang dari Nirwana? Apakah kita masih memerlukan berapa banyak kitab suci untuk meyakinkan kita, baru kita mau menerimanya?
Kalau kita masih memerlukan ribuan kitab suci untuk meyakinkan kepada kita bahwa kita adalah roh suci, kita adalah Buddha yang datang dari nirwana, maka pada saat ini juga kita disebut orang awam. Buddha, para bodhisattva datang tidak ada keraguan. Walaupun terlahir sebagai manusia, hewan, dewa, mereka akan mencari, beliau-beliau itu akan mencari jalan untuk menembus semua itu dan kembali kepada diri yang sejati. Tidak ada sama sekali keraguan dari awal sampai terakhir. Itu namanya tinggi, itu namanya keyakinan yang tidak digoyahkan. Dalam kitab Xing Jing dikatakan, se bu yi kong kong bu yi se, se ji si kong kong ji si se. Kosong itu, bentuk itu adalah kosong. Kosong itu adalah bentuk. Kosong dan bentuk itu, maksudnya bentuk ini, seji sekong, bentuk badan kita ini dan roh suci kita pada saat sekarang ini adalah satu. Badan kita ini bentuk, roh suci kita adalah kosong. Jadi pada saat sekarang ini kosong sama bentuk ini sama aja, jadi satu. Makanya dikatakan se pui kong, se sama kong itu nggak ada bedanya. Karena saat sekarang ini jadi satu. Sehingga kalau kita paham ini, kita bisa memberikan peran lagi kepada roh suci kita. Kita bisa menyadari yang 7 perangai kita, oke, kalem dulu, diem dulu. Walaupun kadang-kadang 7 perangai kita ini ngerecok ya. Kadang-kadang pikiran yang timbul itu sembarang-sembarang juga. Tapi kita selama kita sadar, selama kita nalar, kita biar lewat aja. Maka tidak akan ada uming, tidak akan ada ketidakpahaman. Sebelum semuanya terjadi, kita sudah mengatasinya. Sebelum semuanya timbul, kita sudah selesaikan. Maka bagaimana bisa ada karma? Bagaimana ada kesesatan? Karenanya itu kita datang ke dunia ini, kita sudah punya tujuan, kita juga sudah punya kemampuan. Maka bisa demikian, kita baru bisa benar-benar berhasil. Para bijaksana yang Hoshe hormati, menutup pembelajaran Hoshe dari chapter 7 ini, marilah kita sama-sama, jangan ragu, kita adalah Buddha yang datang dari nirwana. Batin kita tidak akan goyah, batin kita tetap akan stabil. Kita bisa merapikan kesadaran lampau-lampau kita. Apapun yang kita temukan di dunia ini, entah karma buruk, entah karma baik, entah apapun juga, kita akan dengan sangat ikhlas untuk menyelesaikannya sampai sama-sama ikhlas. Yang berhutang juga ikhlas, yang dihutangin juga ikhlas. Kita harus bertahan sampai seperti itu, sampai sama-sama sadar. Sama-sama sadar itu berarti karma kita sudah selesai. Sebelum bisa ada sama-sama sadar, karma kita tidak akan pernah selesai. Perjalanan menuju kepada nirwana itu adalah satu arah, tidak ada putar balik punya. Bila putar balik, ada putar balik, itu bukan perjalanan menuju kesempurnaan. Janganlah kita menjadi seorang Lao-tzu, kita mengingatkan kepada kita, janganlah menjadi seorang pembina yang pelin-pelan dengan mengatakan bahwa wah, kalau kehidupan sekarang saya nggak membina, masih ada kehidupan yang akan datang. Apakah kita yakin kehidupan akan datang masih ada tahu untuk show, untuk kita bisa memohon? Apakah kita yakin masih ada umat manusia yang bisa kita lintaskan? Apakah kita yakin bahwa pada kehidupan akan datang kita masih punya tubuh manusia ini dan kesempatan yang begitu luar biasa seperti sekarang ini? Rasanya sudah tidak boleh dipertaruhkan lagi. Ini adalah kesempatan emas kita. Kita tidak boleh pelin-pelan. Karenanya itu Lao-tzu, beliau beberapa minggu yang lalu di Taiwan berpesan bahwa menghadapi bencana wabah virus kali ini, guru bertekad bersama-sama kita dengan ikrar, dengan tekad dan dengan ikrar suci kita melewati semua ini. Semoga saja kita, walaupun menghadapi kesulitan ini, kita tetap adalah satu hati dengan seluruh makhluk. Mari kita melihat ke samping kita. Siapa yang belum ciu tau, mari kita berusaha untuk mengajaknya ciu tau. Siapa yang belum vegetarian, mari kita berusaha untuk mendukung mereka ke arah vegetarian. Ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk mewujudkan jati diri kita yang sesungguhnya, untuk melepas keakuan kita, untuk hanya fokus kepada
membantu sesama agar supaya kita juga bisa memahami kapasitas kita yang sebenarnya, kembali kepada kapasitas kita yang sebenarnya dan tujuan kita yang sebenarnya datang ke dunia ini. Semoga apa yang Hoshe sampaikan memberikan manfaat. Semoga semua makhluk berbahagia dan semoga saja apabila ada kesalahan, semoga para pandita yang hormati memberikan maklum dan memberikan petunjuk. Semoga para bijaksana sekalian bisa memaklumin.